Perkenalkan, aku Lili. Di sini aku mau bersaksi. Aku dari keluarga yang mayoritas papa mamaku dan keluarga besar mayoritas itu beragama Buddha. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayanias Chen. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang wanita cantik yang dimana dia berlatar belakang non-Kristen ya, dan kemudian dia masuk Kristen atau mengikut Yesus. Dan pada saat dia mengikut Yesus, orang tuanya atau kedua orang tuanya itu marah, bahkan dia bergumul bagaimana supaya keluarganya, kedua orang tuanya diselamatkan atau menjadi pengikut Yesus. Dan ada satu hal yang dia imani, bahwa satu orang saja diselamatkan, maka seisi keluarganya pasti diselamatkan, dan itu sudah terjadi. Dan sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Perkenalkan, aku Lili. Di sini aku mau bersaksi. Aku dari keluarga yang mayoritas papa mamaku dan keluarga besar mayoritas itu beragama Buddha. Di sana aku dari kecil TK, playgroup TK itu aku sekolah di sekolah Katolik, dan aku punya satu tante yang emang terlebih dahulu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana aku diajakin komsel sekolah minggu kayak gitu ya, waktu aku masih kecil sekitar 5-6 tahunan. Tapi di sana aku juga masih sering ikut papa mamaku ke vihara, kelenteng kayak gitu. Dan saat aku usia 17 tahun itu sekitar SMP kayak gitu ya, di situ sekitar SMP itu aku memilih untuk ikut baptisan ayah karena aku percaya ini pilihan aku, dan aku percaya juga gitu kalau papa mamaku pasti dukung kayak gitu ya. Waktu SMP itu aku ikut pelayanan. Sebelum aku memilih untuk dibaptis itu aku ikut pelayanan, ikut jadi WL, terus singer, ikut kur, terus tamborin kayak gitu. Aku melayani lah pokoknya ya. Dan aku dari pagi jam 8 itu aku udah berangkat setiap hari Minggu pagi-pagi untuk ibadah. Itu selesai sekitar jam 10-an. Habis itu aku makan siang, terus aku lanjut lagi untuk ikut pemahaman Alkitab. Itu pemahaman Alkitab sekitar 1 jaman. Habis pemahaman Alkitab itu aku lanjut lagi untuk ngajar sekolah minggu. Puji Tuhan ya, bisa sampai ngajar sekolah minggu. Dan waktu aku ngajar sekolah minggu selesai sekitar 1 jam 2 jam aku ngajar sekolah minggu anak-anak kecil kayak gitu. Dan itu aku ikut remaja sorenya. Jadi 1 harian full itu aku melayani Tuhan, ibadah dari pagi sampai malam kayak gitu. Malamnya pun bisa pulang sampai rumah sekitar jam 8 atau 9 malam. Nah, di situ aku mau bilang, di situ saat aku pelayanan itu banyak banget sering dimarahin sama bapak mamaku. Itu mereka nggak support. Jadi mereka sering marahin aku, kayak nggak percaya kalau Tuhan Yesus tuh kayak gini lah, kayak gitulah katanya gitu. Dan sempat bilang mamaku sama papaku sempat marahin aku karena aku pelayanan selalu pulangnya malam kayak gitu kan. Dan sampai dimarahin, dibilang yang aku ingat, emang Tuhan bisa kasih lu makan katanya gitu. Dan kan biasa orang Chinese kalau ngomong itu kebanyakan ada yang keluarga besarnya itu kebanyakan yang ada ngomong dulu gue ngomongnya bukan aku kamu ya. Dan itu dibilang, emang Tuhan bisa kasih lu makan, lempar lu makan dari surga turun ke bumi katanya gitu. Aku sering banget diomelin kayak gitu kalau setiap pulang dari pelayanan. Dan ada firman Tuhan yang selalu aku ingat, itu 1 orang percaya seisi rumah diselamatkan. Aku sering banget, dan aku tuh sering banget sampai berdoa gitu ya. Aku minta setiap hari itu sekitar umurku 5-6 tahun itu aku sering banget berdoa. Aku bilang, meskipun sering ke vihara gitu ya, tapi aku percaya kalau Tuhan Yesus tuh Tuhan dan Juru Selamat aku gitu. Setiap hari tuh, setiap malam tidur, aku selalu berdoa. Aku bilang, Tuhan Yesus, aku percaya
satu orang percaya seisi rumah boleh diselamatkan. Aku bilang kayak gitu. Setiap doa aku selalu bilang, aku selalu sebut papaku, mamaku, engkau mau selamatkan kakekku, kungkungku gitu. Engkau mau selamatkan Tuhan Yesus. Aku percaya. Dan aku percaya nanti suatu hari nanti kita bisa kumpul gitu di surga sama-sama. Kalau kita percaya, itu yang selalu aku bayangin. Kungkungku boleh percaya sama Tuhan Yesus. Papa mamaku juga boleh percaya. Jadi nanti suatu hari kalau kita meninggal, kita tuh bisa kumpul lagi, ketemu lagi gitu. Aku selalu berdoa kayak gitu. Waktu itu papa mamaku nggak support aku untuk pelayanan segala macam. Dan suatu ketika aku ngabarin papa dan mamaku. Aku bilang, Papa, ini mau dibaptis. Gitu. Dan aku tahu itu yang gerakin Roh Kudus gitu ya. Papa mamaku nggak melarang aku, lu nggak boleh dibaptis tuh, nggak begini. Itu aku tuh tadinya takutnya mereka nggak support gitu ya, tapi ternyata mereka tuh dukung aku. Dia malah nanya, karena aku minta temenin Mama, nanti mau dibaptis, nanti temenin Lilia ke gereja, lihat Lilia dibaptis. Aku bilang kayak gitu. Dan papa mamaku langsung nanya, oh iya kapan lu mau dibaptis? Enggak yang bilang melarang aku atau segala macam, enggak gitu ya. Dan mereka langsung nanya seperti itu. Aku tahu itu Roh Kudus yang gerakin hati mereka gitu ya. Dan akhirnya aku dibaptis. Setelah dibaptis, kejadian 1 tahun atau 2 tahun after aku dibaptis, itu ada satu kejadian, papa mamaku lagi naik motor sama adikku yang kecil, itu terjadi kecelakaan gitu ya. Dan aku bersyukur banget mereka, puji Tuhan, gak apa-apa gitu. Dan aku bilang sama papa mamaku, Mama, itu bersyukur banget Tuhan Yesus yang tolong, aku bilang. Dan kejadian itu perlahan-lahan mamaku boleh kenal Tuhan Yesus, boleh percaya. Dan akhirnya dia mulai ke gereja mamaku, tapi gerejanya itu nggak satu gereja sama aku gitu ya, masih ke gereja bareng temennya kayak gitu. Tapi aku berdoa pasti kita bisa sama-sama ke gereja bareng-bareng gitu kan. Dan akhirnya awalnya mamaku yang ke gereja dua. Aku selalu berdoa, papaku nih, tinggal papaku nih yang belum percaya nih gitu ya. Aku berdoa, dan benar, firman Tuhan itu benar, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Dan doaku yang dari kecil yang aku selalu doakan gitu ya, itu nggak sia-sia. Doaku Tuhan Yesus kabulin. Papa mamaku boleh percaya Tuhan Yesus. Kungkungku juga meninggal saat itu percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan saat kungkungku sakit pun, aku doain dia yang biasanya marah-marah pun pas sakit dia terima gitu. Dan waktu papa mamaku mulai kerja bareng pelayanan, puji Tuhan banget, papa mamaku akhirnya dibaptis dan mamaku boleh pelayanan gitu ya. Dan hidupnya untuk bersaksi gitu. Hidup untuk bersaksi itu bener-bener banget mamaku alamin banget. Awalnya mamaku papaku keras gitu ya, yang gak support aku waktu aku pelayanan. Dan akhirnya mereka boleh percaya, boleh Tuhan rangkul, boleh Tuhan peluk gitu ya. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya di tahun 2014, 24 November 2014, saat pelayanan, mamaku udah selesai pelayanan, itu udah selesai komsel, itu ada komsel di rumahku. Tiba-tiba mamaku kayak lemas gitu, dia bilang gak enak badannya, tapi aku itu gak serumah ya karena aku udah married. Dan di sana malam itu selesai komsel, mamaku tiba-tiba tuh jatuh sakit gitu, dan mamaku itu pecah pembuluh darah di otaknya ya. Tapi balik lagi, mamaku saat mengenal Tuhan Yesus, saat mulai terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mamaku kan orangnya yang ngomong bahasa Indonesia aja agak susah, agak lancar gitu ya. Tapi itu dia mau bersaksi loh. Mamaku punya usaha, dia jualan baju gitu. Setiap customernya dia cerita, dia saksi, dia bersaksi gitu. Dia bilang kalau Tuhan Yesus itu Juru Selamat, Tuhan Yesus itu baik. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua ya. Kalau firman Tuhan mengatakan satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya pasti diselamatkan dan itu tergenapi.
Nah, maksudnya teman-teman, kalau satu orang saja diselamatkan atau mengikut Yesus dalam keluarga itu, maka tentu saja dia berusaha bagaimana supaya Injil itu diberitakan kepada keluarganya, sehingga nanti seisi keluarganya itu bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan itu juga sudah terjadi dalam cerita Alkitab, teman-teman. Itu sudah terjadi, pernah terjadi, di mana kepala penjara yang memenjarakan Paulus dan Silas, di mana pada saat itu ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan ketika mereka di penjara, dan kemudian semua pintu penjara terbuka karena ada gempa bumi yang dahsyat karena pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam penjara. Dan kemudian bukalah semua pintu penjara dan semua pasung kaki mereka itu terbuka, sehingga ketakutanlah kepala penjara itu. Dia berpikir bahwa semua tahanan sudah melarikan diri, dan dia mencoba menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri. Kemudian Paulus berteriak, dia berkata, "Jangan engkau apa-apakan dirimu, kami semua masih di sini." Dan kepala penjara itu bertanya kepada Paulus, "Apa yang harus kami lakukan supaya saya diselamatkan?" Atau apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Apa kata Paulus? "Percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu dan seisi keluarganya pasti diselamatkan." Dan kemudian ketika kepala penjara itu menjadi percaya, teman-teman, maka dia mengajak keluarganya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu juga terjadi di keluarga Kornelius. Ketika dia melihat suatu penglihatan, Kornelius ini dia kan seorang yang takut akan Tuhan. Dia melakukan hukum Taurat, teman-teman. Dia beribadah di Yerusalem, dan dia juga dikenal sebagai orang yang baik di kalangan orang-orang Yahudi. Dan kemudian di suatu hari ketika malaikat menampakkan diri kepadanya, dia berkata kepada Kornelius bahwa ibadah dan doa-doamu itu sudah sampai kepada Allah, atau amal dan ibadahmu itu sudah sampai kepada Allah. Tapi ada satu hal yang lebih penting, kamu harus memanggil Petrus supaya dia beritakan Yesus kepadamu. Nah, jadi kemudian Kornelius menyuruh orang untuk memanggil Petrus, datang ke rumahnya. Kemudian Petrus datang, dan kemudian Kornelius ini meminta kepada Petrus supaya Petrus menceritakan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, yaitu di mana Yesus Kristus telah mati disalib karena dosa-dosa manusia. Dan kemudian setelah Petrus memberitakan itu kepada keluarga Kornelius, maka Kornelius menjadi percaya. Bahkan dalam pertemuan itu dia mengundang saudaranya, handai tolannya, para sahabatnya untuk bisa mendengarkan Petrus. Dan kemudian ketika Petrus memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah, itu sudah nyata, teman-teman, tergenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus, kita perlu menyampaikan nama Yesus itu kepada saudara-saudara kita, karena di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Kalau kita lihat, Kornelius adalah seorang yang taat dalam hukum-hukum Tuhan, dan amalnya sudah sampai kepada Allah, kata malaikat. Tetapi itu tidak cukup. Apa kata malaikat? Panggil Petrus. Nah, itu bisa kita kutip hikmatnya dari situ, teman-teman, bahwa amal ibadah Kornelius yang selama ini dia lakukan secara rutin, secara rajin, tetapi itu tidak cukup. Kata malaikat, panggil Petrus supaya dia memberitakan Yesus itu kepadamu, karena hanya dengan Yesus mati di kayu salib dosamu diampuni. Nah, karena amal dan ibadahnya siapa, si Kornelius tidak bisa melunaskan hutang dosanya kecuali darah Yesus. Nah, jadi itu dia, teman-teman. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.